Makan dulu ya biar santai. Aku sama teman aku namanya PJ, nanti dia bakal kenalan. Sebenarnya udah pernah ngelakuin video bareng sama PJ. Itu ngomongin soal yang kemarin pemilihan ada 5 ya, J yang dicoblos ya. Nah kalau ini ngebahasnya soal Pilkada 2020. PJ mungkin kenalan dulu kali ya. Halo. Ih kalem banget. Aku PJ, @PJJJ. Siap, oke. Ya. Dia kuliah di mana, J? Di Unmul lah. Dulu nih sama Mbak Hana nih satu BEM. Jadi kita sudah kenal lah satu sama lain sampai sekarang. Dia jomblo, saya jomblo. Aduh, bisa hubungi nomor di bawah ini ya kalau berminat sama kami. Iya, berminat hubungin aja. Iya, kita aja tuh berdedikasi untuk kota loh, berdedikasi untuk kampus, Makanya. apalagi untuk pasangan. Iya. Nama PJ, kuliah di Unmul, aktivitasnya sekarang apa, J? Aku Aktif- dengar-dengar kamu banyak banget kesibukan dan mengadvokasi berbagai isu. Aktivitasnya waktu pandemi ini alhamdulillah dikasih kesempatan Google Indonesia bantu-bantu di Iya, kelas benar. online kemarin. Yep. Habis itu juga nih jadi relawan demokrasi. Mm-mm. Habis itu menata kehidupan ke depan. Dan mencari jodoh. Ya itu pasti. Jodohnya nggak tahu kemana. Nanti, kamu berapa sih umurnya? 24. Ih, muda lah, kita cuma beda setahun. Iya. Kan Mbak Hana 25 ya? Iya. Di Desember aku 25. Nanti please kasih aku kado. Ya siap. Ya. Nah, kamu berarti ini kan sebagai relawan demokrasi juga kan ya. Google berarti udah kelar deh. Udah. Karena ada tim lain yang handle gitu. Jadi nanti insya Allah doakan aja tahun depan Nih. nanti kita kelas offline lah di sini kan. Amin. Seperti itu di Samarinda dan di Balikpapan. Jadi ada 2 kota yang bakal dibuka. Tapi insya Allah selesai pandemi lah. Kalau ngomongin soal pilkada sekarang PJ jadi relawan demokrasi udah 3 periode, bener gak sih? 3 dua periode. dua kali. 2. Yang 3 periode tuh Sipa. Sipa, ya aku ingin keingatan Sipa. Ya di Turki dia. Kenapa? Iya, jangan. Kenapa J? Sampai mau 2 kali? Ya tahun ini. Duitnya Kak J? By the way kita digaji guys. Siapa tahu ada yang mikir kita gratisan kan? Karena Enggak. namanya relawan. Iya, kita alhamdulillah dikasih kesempatan sama KPU untuk Ya. kedua kalinya. Gitu kan. Jadi kenapa sih mau pengen jadi relawan demokrasi? Ya berat banget loh, sekelas di Samarinda aja partisipasi pemilih di tahun 2015 itu 49%. Yep. Yang menang malah golput. Jadi kalau aku pikir ya anak muda haruslah ngambil peran. Jadi jangan cuma kita jadi objek suara aja. Yep. Ya, maksudnya kita jadikan tim alat kampanye buat menaik simpati untuk ayo ini pilih ini gitu. Padahal ada lagi penting pada itu, Yep. yaitu kita mengawal janji-janjinya, mencari visi misinya. Orang-orang tua kan pada nggak mau tahu masalah itu, Iya. ya kan? Kita ini salah satu pemilih rasional, objektif gitu. Makanya kita menarik anak-anak muda lewat relawan demokrasi ini untuk ayolah memilih secara rasional supaya Samarinda ini apa ya bahasanya ya, lahir pemimpin ya dari pemilih rasional itu tadi. Jadi dia tuh punya beban gitu loh. Oh, si pemimpinnya punya beban karena Iya. dia dipilih oleh banyak orang. Iya, karena rasional pemilihnya. Gitu Bukan sih. karena serangan pajar, bukan karena Bukan. kedekatan keluarga atau gimana. Bukan. Berarti kamu terjun jadi relawan demokrasi karena memang ingin berpartisipasi meningkatkan pemilih. Iya, betul. Berat loh di Samarinda nih. Bayangin, Samarinda waktu Pilkada 2015 49%. Pilgub kemarin waktu Pak siapa yang menang kemarin? Pak Hadi sama Pak Is. Ya, Pak Isa sama Pak Hadi itu 58%. Pileg Pilpres kemarin alhamdulillah naik, tapi 72%. Lumayan kan? Berarti belum pernah mencapai 75%. Belum. Nah, ini targetnya gimana, J? Targetnya tahun ini dari KPU RI sih 77,5. Itu target dibentuk sebelum pandemi. Iya. Ya. Sekarang berubah nggak sih? Ada rilisnya nggak sih, keluar belum ya? Nggak ada, belum ada. Jadi 77 tetap 77,5% tetap. Nggak ada berubah. Optimis nggak kamu, J? Kalau dibilang optimis. Ya optimis sih, karena kita berkaca di pileg kemarin. Itu pun nggak pandemi. Kalau sekarang kan kita milih berapa menit sih di TPS? 4 menit untuk berapa tahun? Berapa tahun? 5 menit aja kan? Kita datang ke TPS, udah kita ngasih suatu undangan, udah habis itu kita coblos kan udah. Benar. Tapi kan ini pandemi. Kayak apa milih pandemi? Orang khawatir sih kebanyakan kan. Iya, bayangin masa ada RT lain sih yang datang ke TPS Mbak Hana semisal. Mbak Hana misalnya RT 10 nih. Yep. Ada kayak RT 11 atau RT 12 ya datang ke TPS, kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya, jadi kan satu TPS itu dibatasi 500 dan itu pun di lingkungan RT kita. Masa kita nggak kenal sih sama Iya. RT kita di lingkungan RT kita?
pasti tahu lah ibaratnya kasarnya itu batuknya tetangga kita tuh tahu loh kayak apa. Benar, karena deket. Iya, karena dekat, terus juga dia pernah kemana tahu juga gitu kan. Iya. Jadi Nah, makanya ada beberapa gang itu yang mengisolasi gangnya dia supaya nggak ada warga lain yang masuk kayak gitu. iya betul banget. Cuma sempat loh bukan di daerahku sih, tapi di Kukang. Berarti kalau untuk pandanganmu atau kamu sering dengar nggak dari teman-teman kamu terkait pilkada ini, aku malas nyoblos, atau kamu Iya. pernah dengar selintingan apa nggak? Banyak waktu sosialisasi banyak yang kenapa nih pilkada nak mundur gitu kan. Apa protes apa yang paling kamu dengar? Kok gini banget sih protesnya kok? Kalau dibilang mundur mah sudah mundur kita tanggal 23 kan seharusnya. 23 September ini mundur tanggal 9. Dengan asumsi Covid itu angkanya melandai turun di bulan September. Yep. Tapi ternyatanya kasus aktifnya malah meningkat. Tapi kalau di Samarinda tak lihat sudah fluktuatif ya, dia naik turun kasusnya. Iya. Alhamdulillah gitu. Jadi jangan takutlah, kita tetap datang sesuai dengan hati nurani kita, hati kita. Gitu aja sih kalau aku mikirnya. Jadi kalau memang dia nak milih ya itu haknya dia, tapi jangan salahkan kalau semisal ada contoh begini. Kita nak milih. Terus nanti ada salah satu oknum memainkan surat suara dengan banyak suatu suara kosong, otomatis ada kemungkinan besar itu dia dimainkan suaranya. Itu oknum kan, kita nggak tahu kayak apa gitu. Makanya lebih baik kita milih, datang ke TPS. Semisal contoh, ada temanku loh dulu di Jawa waktu pemilihan DPR pileg kemarin, dia datang tetap ke TPS, tapi dia tidak mencoblos, dia mencoblos semuanya. Wow. Bayangin tuh, coblos semuanya tuh. Kenapa? Karena dia tidak punya pilihan. Gitu. Tetap datang ke TPS meskipun suaranya tidak sah. Salah nggak menurutmu kayak gitu, Jack? Ketika nyoblos semua, Kalau bagiku dia nggak mau golput gitu kan, tapi itu nggak mau haknya juga dia. surat suaranya dimainkan. Itu haknya dia. Tapi dia sudah menunaikan haknya dia, datang ke TPS menunaikan hak suaranya dia. Gitu sih. Ya bagiku ya terus, ya itu haknya dia punya hak prerogatif kan. Gitu aja. Dia tetap peduli dengan bangsa karena hasilnya toh ya bisa dilihat sendiri kita. Waktu waktu pileg kemarin hasilnya kualitas DPR RI coba lihat sekarang. Ya kan? Dan itu nyata gitu loh. Kan Akhirnya kebanyakan turun angka juga. golput itu kan dia pertama itu satu kepuasan terhadap pemerintah sebelumnya. Benar. Dua ya kita tidak munafik lah, tidak ada serangan fajar. Ya yang ketiga sama aja lah sama yang kemarin ya kan. Itu angka golput. Yang keempat pekerjaan. Iya. Akhirnya dia mending aku kerja aja dapat Ya duit gitu. dapat kan. duit dibandingkan nyoblos, pada sama aja gitu hasilnya. Itu sih faktor-faktor yang memang sering kali kita dengar. Itu sih. Tapi pandanganmu tentang golput gimana aja? Kan golput itu hak orang ya. Iya. Tapi kan kita nggak boleh mengajak orang untuk Nggak golput boleh. gitu. Nah itu gimana pandanganmu terkait golput? Kalau Sah-sah aja atau? Iya bagi tadi berangkat dari 4 tadi gitu. Berangkat dari dia merasa kalau dia memilih ya hasilnya sama aja. Kalau aku sih itu haknya dia. Ya tapi kalau bisa kita gini, semakin besar angka partisipasi milih, maka semakin besar pula beban yang diberikan kepada pejabat yang terpilih nanti. Dia punya beban loh. Bebannya luar biasa. Contoh, kalau semisal pemimpin kita partisipasinya kecil gitu, ya dia bakal maksudnya bahasanya tuh bebannya tuh ada beban cuma nggak gimana gitu loh. Masih santai-santai aja. Iya, bebannya tetap santai gitu. Tapi kalau dia misalnya contoh partisipasinya aktif mulai dari keterlibatan dia setiap proses pemilihan gitu kan, dia mulai ngawal, terus juga dia kritis terhadap program-programnya, dia menagih janji-janjinya. Wah ini Samarinda ini rasional pemilihnya nih. Wah berarti aku harus begini nih. Kalau aku ndak menjalankan programku, aku bakal diserbu nih sama masyarakat kan begitu. Oke. Berarti untuk 3 pasangan calon ini kamu ngelihat gimana aja? Apakah nanti aku ngeliat sih kayak gak terlalu panas-panas banget ya? Belum kali ya. Belum. Nah,